Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa serta anak-anakku siswa-siswi SMA Muhammadiyah 10 GKP Gresik yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi di acara Kalbu, kajian malam Sabtu, edisi Jumat 17 September 2021. Sebelum kita masuk ke sesi bincang-bincang dengan pemateri kita kali ini, saya mengingatkan kepada para pemirsa setia Semamio GKB Channel bahwa nanti di akhir sesi akan ada pertanyaan yang akan diberikan oleh pemateri, dan untuk yang atau memiliki jawaban yang tepat terkait dengan pertanyaan nanti akan ada hadiah giveaway untuk 2 orang pemenang. Caranya adalah nanti ketik pagar Kalbu Semamio _ nomor telepon _ jawaban teman-teman. Dan contohnya nanti ada seperti di bawah ini ya. Nanti di akhir sesi silakan ditulis jawaban dari para pemirsa. Baik para pemirsa, pada kesempatan kali ini kita kedatangan pemateri yang luar biasa. Ya, izinkan saya untuk menyambut beliau, yaitu Ustadz Fikri Risalah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke Ustadz, untuk mengawali sesi kali ini saya ingin bertanya, atau mungkin ini yang saya lihat sekarang ya Ustadz di media sosial itu ya, terutama untuk para remaja. Ini cocok sekali untuk siswa-siswi kita. Di media sosial, di Instagram, TikTok maupun Facebook ini kan lagi booming tentang suatu kebaikan atau berbuat baik tapi tanpa memperdulikan agama. Artinya ya kalau mau berbuat baik silakan, tapi kalau dikaitkan dengan agama itu menjadi sesuatu yang nggak penting. Artinya ya berbuat baik tanpa punya agama gitu Ustaz. Nah itu gimana menurut Ustaz sendiri? Oke, terima kasih Ustaz Eko yang telah memberikan pertanyaan ini. Mudah-mudah ataupun susah-susah gampang ya. Jadi memang mungkin kalau saya rangkai ulang menjadi satu pertanyaan, ya sudahlah, untuk berbuat baik nggak perlu agama lagi. Apakah itu mungkin? Kan gitu mungkin ya? Iya. Ya seolah-olah sangat masuk akal. Karena memang tujuan agama, apapun agama itu, kepercayaan apapun, memang nggak pernah mengajarkan pemeluknya untuk berbuat tidak baik. Semua mengajarkan kebaikan. Akhirnya permasalahannya di situ. Ada shortcut, ya sudahlah, berbuat baik aja Tanpa agama. Maksudnya mungkin gini, untuk berbuat baik, untuk menjadi baik tanpa perlu panduan agama. Maksudnya gitu. Iya. Sehingga karena apa? Memang agama, apalagi kalau dilihat dari sisi agama Islam, agama tidak sekedar kepercayaan. Karena di situ ada tata nilai. Tidak hanya bersifat ritual juga, tapi bersifat yang lebih mengikat. Nah, beratnya di situ, sehingga ada ungkapan ya sudah jadi baik saja, nggak perlu ada embel-embel dorongan agama ataupun dibungkus dengan agama apapun. Gitu. Ya sudah, jadi baik cukup. Saya berbuat baik dengan Ustaz Eko. Ya. Kalau Anda ada utang, saya bantu, ataupun kalau sedang dalam kesulitan, ya saya bantu. Ya sudah, itu nggak ada kaitannya dengan agama. Masalah di situ, karena permasalahan utamanya adalah agama itu nggak tampak, sesuatu yang mungkin istilahnya ya sudah terpasang atau inherent, kalau istilah akademisnya mungkin itu ya, inherent ada pada diri manusia. Kalau mungkin manusianya dibungkus pakai baju yang bersifat tertentu, oh dia agama A, agama B. Agama sendiri itu sebenarnya tidak memerlukan itu. Sehingga karena melihat dari perspektif sudut pandang yang sedemikian, ambil saja kulitnya. Baik, tidak perlu agama. Karena melihatnya dari unsur
luarannya. Contoh gini saja lah, masakan gado-gado ataupun nasi pecel ataupun apalah itulah, makanan mulai empek-empek ataupun mie Aceh ataupun makanan dari tempat-tempat lain gitu ya. Akhirnya ya sudahlah, intinya kan bagaimana harus enak. Jadi nggak perlu dihidangkan, nggak perlu ada apa, sudah ambil makanannya saja. Padahal semuanya ini menjadi satu kesatuan yang akan menjadikan sesuatu itu selain bisa dirasa juga bisa dilihat, selain bisa dikecapi juga bisa dirasakan. Jadi di sini perlu kita rungkai sedikit, kita ungkap, kita singkap, Preteli gitu. preteli gitu. Itu bahasa Jawa ya. Kita rungkai, kalau bahasa Indonesianya kita rungkai apa permasalahannya sehingga muncul. Iya. Karena hal ini menjadi nanti akan menjadi racun ataupun akan menjadi sebuah candu. Oh iya betul ya, enak, tapi membahayakan. Karena ibaratnya gini, yang analogi ataupun perumpamaan yang paling mudah adalah ketika kau pernah punya pengalaman memiliki handphone pertama kali? Pernah. Pasti Ya. ya. Ketika itu pasti beli dengan satu paketannya, yaitu kartunya. Ketika beli kartu, anggaplah ya harganya 100.000, beli 100.000, udah dikasihkan oleh penjualnya ke satu ekor, diberikan, dipasang di handphone, nyala, Ya. nyala. Tadi notanya tertulis belinya 100.000 dan mungkin isinya 100.000 juga. Ketika udah nyala, di otak-atik nyalain gitu, udah nyala. Contoh ada provider apa gitu ya, Iya. provider A muncul, tapi kok nggak bisa digunakan ini, nggak bisa digunakan. Ini andai kan nggak tahu nih, nggak bisa digunakan. Padahal saya udah bayar, udah selesai nih kan tadi, iya udah. Sama penjualnya, oh iya mas, satu masalahnya mas memang sudah bayar, atau mas atau mbak ya, memang sudah bayar, tapi satu yang belum dilakukan, apa? Belum registrasi. Kayak gitu. Nah, agama itu kayak gitu. Memang semua orang bisa jadi baik dan bisa menghasilkan kebaikan untuk sesama. Karena kita ingat, hubungan itu tidak hanya bersifat horizontal, tapi vertikal. Vertikal maksudnya apa? Memang kita nggak merasa kita terciptakan oleh Tuhan, nggak terasa. Kita nggak tahu. Kita tanya bapak ibu kita, kakek nenek kita, moyang kita dari mana? Ya dari nenek moyang. Dari mana? Nenek moyang. Kalau tanpa agama, ya, kita nggak akan tahu ternyata manusia pertama itu Adam. Yang memang kita nggak punya fotonya Nabi Adam. Kita dapat pengetahuan itu dari agama. Agama memberitahukan kalau nenek moyang kita yang pertama kali itu Adam. Terus menerus sampai lagi kita. Kayak gitu. Dan dinyatakan bahwasanya kita itu diciptakan oleh Tuhan yang memiliki alam ini. Menunjukkan ada hubungan yang bersifat garis tegak vertikal itu ya. Memang kalau kita lihat sesama horizontal, sesama manusia, bisa dengan alam ya seolah-olah. Terus talinya dari mana ini ya? Pintu langit ini sebelah mana? Kok tiba-tiba di dunia? Sehingga kalau kita tidak memahami ada hubungan yang bersifat vertikal, akhirnya ya telah kita pahami kan ada teori-teori asal usul manusia semua dari dikatakan mungkin dari binatang atau apa, dari merangkak-rangka akhirnya bisa berdiri jadinya kita, seolah-olah ya udah semua itu hubungannya horizontal, padahal ada hubungan vertikal. Dari hubungan vertikal itu kita bisa memahami arti agama.
Arti agama itu adalah, ya mohon maaf, arti agama menurut Islam itu adalah tanggung jawab. Karena arti ad-din itu adalah pembalasan, timbal balik. Ternyata Tuhan telah menciptakan ini semua, ya memang itu karunia yang diberikan kita. Toh kita sebagai manusia, Ustaz Eko punya keluarga, ya, punya orang tua. Orang tua telah memberikan apapun. Ternyata kita nggak memberikan apa-apa kepada orang tua. Apa rasanya orang tua? Ya kan? Nah, kayak gitu. Ternyata di luar ini juga kita sebagai manusia secara umumnya itu kehidupan merupakan pemberian yang bersifat vertikal, bukan horizontal, vertikal. Nah, kalau pemberian itu bersifat vertikal, ada timbal balik. Nah, agama mengantarkan kita sampai kepada memahami hal tersebut, bahwasanya apapun yang ada di dunia ini pasti harus ada timbal baliknya. Dan timbal balik kita kepada pencipta, yaitu tadi mengakui bahwasanya pencipta itu adalah Tuhan kita. Sehingga ketika kita menghasilkan kebaikan, berbuat baik, membantu sesama, membantu siapapun, itu bukan karena manusia. Karena itu adalah rasa terima kasih kita yang kita wujudkan dalam berbuat kebaikan itu untuk Sang Pencipta. Nah, untuk Sang Pencipta itu adalah registrasi itu tadi. Karena nanti apapun yang kita perbuat kebaikan itu, pasti nanti kita juga minta balasan lagi loh. Aneh kan? Minta balasan lagi. Loh, kita udah berbuat baik, kok nggak masuk surga? Nanti kalau kita berbicara kehidupan secara keseluruhan, kan saya udah berbuat baik. Kan inti dari pertanyaan awalnya kan gitu ya kan? Ya kan? Berbuat baik udah nggak perlu agama. Ya silakan sebenarnya. Masalahnya manusia nanti akan ada akhir dari kehidupan ini. Dan di akhir kehidupan ini kita tahu agama apapun, kepercayaan apapun, meskipun tanpa agama sangat masuk akal ketika dikatakan hidup nanti pasti akhirnya berhenti dan akan menuju pada suatu pembalasan. Kalau baik itu ke surga dengan bahasa apapun, mau surga, mau nirwana, udahlah monggo, silakan. Ataupun di neraka hukuman. Nah, akhirnya udahlah tanpa agama, yang penting saya berbuat baik, nggak masuk akal. Karena kita lupa, kita nggak tahu hidup dari mana. Kehidupan ini diberitahu oleh agama bahwasanya kita dari alam yang tidak tampak, ada kita berada di alam yang tampak, kita nanti akan kembali juga di alam yang tidak tampak oleh kita. Nah, gitu. Nah, jadi mungkin jawaban singkatnya untuk pertanyaan Ustaz Eko tadi itu, ya, kalau dilihat hanya pada aspek horizontal antar sesama manusia dengan alam, ya memang berbuat baik seolah-olah tidak perlu agama. Tapi permasalahannya kita nanti hidup kita semua akan menemui titik akhir. Nah, titik akhirnya itulah yang nanti berkaitan dengan hubungan manusia yang bersifat vertikal dengan pencipta. Untuk mendapatkan balasan yang setimpal ataupun bonus kenikmatan dari Sang Pencipta mensyaratkan untuk registrasi. Dan registrasinya kalau menurut agama Islam adalah syahadat itu sendiri. Jadi harus beragama gitu. Memang harus gitu. Mungkin itulah pertanyaan, itulah jawaban singkat yang bisa saya berikan untuk pertanyaan yang sedemikian. Ya, menarik sekali ya para pemirsa dan siswa-siswi SMA Muhammadiyah 10 GKP Gresik. Jadi berbuat baik tanpa agama itu tadi diibaratkan seperti membeli HP gitu ya Ustaz ya. Membeli provider kartu, kita bisa punya HP, kita bisa gunakan kartunya, tapi kalau tanpa registrasi ya nggak ada gunanya gitu Ustaz ya. Ya, itu ya. Jadi sangat menarik sesi untuk yang pertama kali ini. Saya ingatkan kembali untuk para pemirsa dan siswa-siswi SMA Muhammadiyah 10 GKP Gresik, di akhir nanti akan ada pertanyaan yang akan diberikan oleh Ustadz Vicky, dan tentu ada hadiah untuk para pemirsa yang bisa menjawab dengan cepat dan tepat. Nah, caranya nanti bisa dituliskan di kolom live chat dengan format tagar Kalbu Semamio
underscore nomor telepon underscore jawaban dari teman-teman gitu ya. Untuk selanjutnya kita break dulu Ustaz sebelum kita sambung ke sesi selanjutnya. Untuk para pemirsa dan siswa-siswi SMA Muhammadiyah 10 GKP Gresik bisa menikmati sponsor sejenak sebelum nanti kita lanjut kembali. Pembangkit listrik tenaga surya merupakan bentuk pemanfaatan salah satu sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Tanggal 21 September 2020, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia mempercayakan SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik untuk mengembangkan PLTS di lingkungannya. PLTS yang terletak di lantai 6 SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik telah berhasil diuji coba dengan disaksikan oleh anggota DPR RI Profesor Dr. Zainuddin Maliki MSI dan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Dr. Taufikullah Ahmadi MPDI. Sebanyak 76 panel dengan kemampuan menghasilkan energi listrik sampai dengan 25 kW peak. Adanya PLTS ini diharapkan dapat mengurangi beban listrik secara nasional, terutama di lingkungan pendidikan SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik. Oke, pemirsa setia Semamio GKB Channel, kembali lagi di sesi kedua dalam Kalbu kajian malam Sabtu. Ya, Ustadz, mari kita lanjut ke obrolan kajian kita, Ustadz. Ya, ini ada sesuatu yang menarik bagi saya. Ini kan saya sebagai guru matematika nih, Ustadz ya. Tadi saya mendengar yang diberikan pernyataan yang disampaikan oleh Ustadz Vicky terkait hubungan horizontal dan vertikal. Ini, kalau di matematika tentu para pemirsa dan siswa-siswi ini kan sudah mengenal horizontal dan vertikal gitu, Ustaz. Kalau kita bicara dalam kehidupan nyatanya, berarti kalau horizontal itu hubungan antara manusia dengan manusia, atau manusia dengan hewan contohnya, atau juga bisa manusia dengan lingkungan. Artinya nampak gitu. Dalam bahasa matematika pun bisa diwujudkan gitu, Ustaz. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah mungkin juga dari teman-teman pemirsa juga untuk menyatakan atau mewujudkan hubungan yang vertikal ini seperti apa, Ustaz? Tapi sebelum dijawab, Ustaz, mohon maaf ini ya, ada sesuatu yang menarik lagi nih, Ustaz, terkait dengan fenomena terbaru juga, ini terkait dengan child free gitu ya, atau bebas anak. Nah, ini kan sudah mungkin meresahkan juga, mungkin berbagai kalangan juga, ada yang setuju, ada yang enggak gitu, Ustaz. Nah, mungkin bisa memberikan pencerahan untuk saya dan teman-teman juga di rumah, Ustaz. Terima kasih Ustaz Eko yang
memberikan double pertanyaan, tapi sebenarnya bukan double ya, masih ada kaitan Ada antara kaitannya. keduanya. Oke. Horizontal, vertikal, child free. Semuanya memang dari bahasa asing semua. Bahasa asing. Nah, horizontal dan vertikal tadi memang ya selama ini kita hidup dalam dua aspek, jiwa raga. Tampak, nggak tampak, tapi meskipun nggak tampak itu nyata. Contoh yang paling saya biasanya sering kalau ngobrol dengan kawan-kawan gitu ya, kalau masih bingung dengan akhirat itu ada apa tidak, kehidupan gaib itu nyata apa enggak, nggak usah jauh-jauh dalam kehidupan kita. Kita selalu memerlukan yang namanya api. Ya, tanpa api ya rumah tangga Bisa masak. ya gitu. Meskipun sekarang ada kompor listrik apa semua, mau nyalakan membakar sesuatu perlu api. Mau api apapun ya. Masalahnya ketika beli korek api. Saya kok beli korek api, ibarat saya ini penjual gini ya. Mau beli korek api, saya kasih korek api. Apinya di mana? Nggak ada. Tapi ketika dinyalakan cetak, loh apinya muncul. Oh ini ada api, nyata. Tapi giliran tombolnya dilepas, loh apinya hilang. Loh nggak nyata. Loh api tadi di mana? Itulah sedikit rahasia, sedikit bocoran bahwasanya ada dunia yang kita nggak tampak, tapi kita tahu bahwasanya dunia tersebut itu ada. Berkaitan dengan vertikal juga sedemikian. Kenapa tadi sempat kita bahas bahwasanya berbuat baik, kebaikan itu sangat memerlukan agama. Karena hal ini juga sebenarnya. Karena kita kira ketika kita berbuat baik, nggak ada kaitannya dengan Sang Pencipta. Hanya horizontal. Sudah, saya berbaik dengan Pak Eko, saya nggak pernah, Ustaz Eko mohon maaf, saya nggak pernah nyakiti. Ya, kalau perlu apa-apa saya menolong, saya sudah berbuat baik, nggak ada kaitannya dengan yang menciptakan kita. Kita merasanya demikian. Itu yang bersifat horizontal. Terus bagaimana bersifat vertikal? Nah, vertikal kayak kita melihat fenomena api tadi. Ternyata kita punya hati. Ternyata kita punya niat. Punya intensi. Yang diambil dari kata intention gitu ya. Punya niatan ketika melakukan sesuatu. Memang mungkin lidah yang nggak bertulang ini bisa mengatakan, ya sudah, memang saya berbuat baik tanpa ada unsur apa-apa. Nah, seolah-olah kayak gitu. Tapi di hati kita yang tahu kita sendiri dan yang menciptakan. Kita untuk apa berbuat baik? Makanya kalau di agama Islam itu ada prinsip manusia ya, itu harus melakukan segala sesuatu itu dalam rangka untuk menghambakan, kalau bahasa gaulnya, untuk berterima kasih kepada Tuhan Sang Pencipta. Jadi ketika yang melakukan apapun itu bukan agar dibilang baik. Karena apa? Nanti kalau terus dirinya jadi baik, oh saya udah baik nih. Akhirnya apa? Ketika melihat ada orang yang nggak baik ataupun orang yang sedang nasibnya tidak seberapa, pasti oh saya lebih baik. Itulah sombongnya di situ. Dan sombong kan nggak nampak. Kayak api tadi itu. Iya. Api nggak nampak secara kenyataan. Tapi secara zat kita tahu. Ketika nyala kita tahu oh ada api. Begitu juga sombong. Tersimpan. Tapi tampaknya yang mengetahui adalah si pemiliknya. Meskipun nggak ngomong nih. Kayak gitu. Kayak api tadi, korek api. Apinya memang nggak tampak di cairan koreknya. Tapi di situ bisa menyebabkan api. Analogi simpelnya sedemikian. Nah, vertikalnya hubungannya itu kesadaran itu tadi. Kesadaran itu tadi. Bahwasanya meskipun kita melakukan hubungan kebaikan yang bersifat horizontal antar sesama, ternyata ada kaitannya yang bersifat vertikal. Yang vertikalnya itu adalah kesadaran kita untuk apa kita melakukan itu. Makanya tadi saya katakan di depan dengan agama itu memberitahukan bahwasanya dalam kehidupan ini
ada unsur yang nggak tampak. Dan unsur yang nggak tampak itulah sifatnya vertikal. Terutama kalau kita menyadari kita dari Tuhan dan kita nanti akan kembali kepada Tuhan. Kita diberi karunia hidup oleh Tuhan, kita diminta untuk berterima kasih kepada Tuhan. Berbuat kebaikan apapun itu sebagai rasa syukur atas penciptaan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Memang nggak tampak, ya kayak api tadi itu nggak tampak. Dan menyambung dengan fenomena child free tadi itu ya, sama melihatnya sedemikian. Melihatnya sedemikian karena memang tadi saya sempat menyebutkan ya, matematika itu pokoknya yang nyata-nyata saja, bisa dihitung. Angka juga gitu kan, coba dipegang angka, nggak ada. Tapi ketika dituliskan itu kan hanya simbol. Bisa orang megang angka 1, megang angka 2, nggak ada. Simbol. Saya melihat fenomena child free gitu, merasa kehidupan semakin kompleks masalahnya. Sehingga sebagai seorang perempuan mungkin ya, karena tahu melihat orang yang punya anak susah dalam mengasuhnya, merawatnya, ngurus diri sendiri aja susah, ya sudahlah, lebih baik gak punya anak sekaligus ya, untuk mungkin ya mengurangi populasi yang semakin ruwet kayak gini. Salah, karena sama memandang kehidupan hanya pada aspek horizontal. Kita lupa Tuhan ternyata sudah memberitahukan dalam agama, terutama agama Islam, bahwasanya rezeki apapun itu ada di tangan Tuhan. Itu yang mungkin lupa. Dan satu juga yang perlu kita bahas secara logika, mau child free, dia sendiri juga datang dari kedua orang tua. Kedua orang tuanya bersusah payah, tapi giliran dia cuma mau enaknya saja. Dan dia lupa, dia nanti juga akan tua. Dia hidup memerlukan orang lain. Kok mau child free? Boleh child free asal dari awal dia hidup sendirian dan gak ada kaitannya dengan manusia yang lain. Karena kita ingat, di samping kita makhluk individu, kita adalah makhluk sosial. Jadi ini tadi dua aspek tercipta, horizontal, vertikal, tampak gak tampak, sedemikian. Jadi kita harus, mungkin di sini yang perlu saya garis bawahi dalam menjalani proses kehidupan yang mudah maupun yang rumit, kita harus melihat satu kesatuan dua aspek ini agar kita tidak mudah tertipu. Kayak tertipunya dengan api tadi. Oh, api nggak ada, ada. Bahkan nggak usah dalam korek api. Batu ketemu batu ketika digeserkan jadi api. Emang apinya di mana? Di batu. Enggak. Nah, sama kehidupan kayak gitu. Jadi kehidupan akhirat itu sangat nyata. Kalau kita mampu membaca fenomena-fenomena yang ada. Jadi sebenarnya yang nampaknya tidak nyata itu sejatinya ada ya Ustaz? Ya ada. Bergantung bagaimana kita ingin melihatnya. Iya betul. Seperti diibaratkan tadi yang disampaikan oleh Ustaz Vicky, korek api gitu ya. Iya betul. Apinya nggak ada gitu ya. Tapi untuk mewujudkan apinya berarti kita butuh entah itu alatnya dicetek gitu ya, atau lewat batu gitu ya. Sama halnya dengan ketika kita ingin melihat atau mewujudkan hubungan vertikal tadi. Berarti kita harus punya niat. Kita tata niat, kita berikan segala sesuatu yang sudah Allah berikan itu kita balas gitu ya. Karena ini yang perlu saya garis bawahi lagi ya, sebelum nanti kita tutup. Berbuat baik, ya, kebaikan model apapun itu ada kaitannya dengan nasib kita setelah kita mati. Kalau berbuat baik tanpa agama, seolah-olah kehidupan selesai setelah mati. Ya, itu permasalahannya. Nah, jadi kenapa untuk berbuat baik itu sangat memerlukan agama? Ya agar kita tidak jatuh kepada lembah kesombongan. Karena kalau hanya berbuat baik tanpa agama, lama-lama berbuat baik, nanti kita akan mudah disulut oleh api. Ya, akan mudah disulut oleh api ketika kita berbuat baik tanpa agama. Itu adalah kita hanya apa? Ya sudah. Akhirnya ketika orang yang kita baiki ternyata tidak memberikan balasan ataupun
nggak usah balasan, nggak berterima kasih saja, apa rasanya? Dia udah saya baikin kan itu. Nah, ini yang dalam contoh kecil ini yang memerlukan aspek agama. Agama mengajarkan memberikan apapun itu dalam rangka untuk berterima kasih kepada Tuhan. Sehingga kalau yang kita bantu, contoh saya telah memberi Ustadz Eko ini haus, saya kasih minum, ya, ternyata tidak mengucapkan terima kasih. Akhirnya saya tersadar di niat awal tadi, oh iya, saya berbuat baik itu bukan hanya untuk bersifat horizontal, bersifat vertikal. Ya sudah, engkaulah yang membalas saya, engkau yang tahu. Ya mungkin karena ia nggak berterima kasih, saya nanti untuk tetap husnudzon, oh mungkin dia lupa atau apa. Akhirnya apa? Berbuat baik itu memang ya bukan untuk diri sendiri, bukan untuk bersifat horizontal. Rasa kita terima kasih kepada Allah, sehingga Tuhan akhirnya mungkin ini yang bisa kita pahami, menambah oh iya, dia berbuat baik bukan untuk dirinya dan juga bukan untuk orang lain, karena ternyata ia mampu meredam sifat sombongnya. Karena bisa jadi ketika ia tidak diucapkan terima kasih, dia akan tersulut. Ataupun ketika ia diucapkan terima kasih disanjung, dia akan menjadi tinggi hati, sehingga dia sombong melihat orang lain yang nggak baik, dia akan merasa oh dirinya lebih baik. Nah, karena kita yang perlu digarisbawahi satu lagi, sampai kapanpun, dimanapun, ternyata kita akan dikejar dengan sifat sombong itu sebagai ujian setiap manusia. Karena kalau sudah sombong, ya sudah, kita akan gagal dalam melaksanakan proses kehidupan. Karena mungkin nggak orang sombong layak diberi bonus oleh Tuhan. Nah, permasalahannya di sini. Ya. Oke, sangat menarik ini ya pembahasan untuk para pemirsa dan siswa-siswi SMA Muhammadiyah 10 GKP Gresik. Jadi bisa sedikit kita simpulkan bahwa berbuat baik tanpa agama itu tidak mungkin ya Ustaz? Ya, sangat tidak. Sangat-sangat tidak mungkin. Tapi teruslah berbuat baik hanya karena untuk sebagai rasa berterima kasih atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Gitu ya Ustaz ya? Ya. Oke. Untuk para pemirsa, saya ingatkan kembali ya, nanti di akhir sesi akan ada pertanyaan, ya, tentunya berhadiah untuk 2 pemenang. Nanti caranya adalah silakan ketik jawaban pemirsa di live chat dengan format pagar kalbusmamio _ nomor telepon kalian _ jawaban kalian. Oke Ustaz, sebelum kita lanjut kita break terlebih dahulu. Dan untuk para pemirsa tetap setia di Smamio GKB Channel untuk mengetahui pertanyaan dari Ustadz Fikri Salah.
Dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang siap menghadapi era revolusi industri 4.0 dan society 5.0, SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik pada tahun ke-6 memantapkan diri sebagai sekolah riset yang mampu bersaing secara global. Pada tahun ini, siswa-siswi SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik telah berhasil menorehkan prestasi yang membanggakan dengan mendapatkan 14 prestasi karya ilmiah tingkat nasional dan 2 prestasi tingkat internasional. Dengan diresmikannya branding sekolah riset, SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik diharapkan mampu mencetak peneliti muda yang bersikap ilmiah, mandiri, dan bertanggung jawab. Kembali lagi di Kalbu Kajian Malam Sabtu. Oke, para pemirsa setia Semamio GKB Channel, sekarang kita berada di akhir sesi. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa akan ada pertanyaan dari Ustadz Vicky yang nantinya untuk para pemirsa bisa memenangkan hadiah. Total hadiah adalah 100.000. Oke, langsung saja bisa diberikan pertanyaannya Ustadz Vicky. Oke, terima kasih Ustadz Eko. Bagaimana ya merumuskan pertanyaan ini? Oke, mungkin ini pemirsa yang ada di rumah, simpel saja. Saya tidak ingin membuat rumit. Saya cuma ingin siapa yang menyaksikan ini menangkap ada kata kunci yang tadi sempat saya sebutkan di awal. Ya, kata kunci. Oke, mungkin pertanyaannya demikian, Ustadz Eko. Bagaimana cara kita melakukan registrasi agar kita mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maksudnya registrasi kehidupan dengan cara apa? Kita registrasi sehingga ketika kita berbuat baik, akhirnya kebaikan kita itu akan diganjar dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup satu kata, tidak lebih, bukan 2 kata, tapi cukup 1 kata. Silakan ditulis. Ini terkait dengan cara registrasinya gitu. Oh iya, betul. Dan ini jawabannya hanya 1 kata gitu ya. Seingat saya tadi saya sebutkan di sesi yang pertama tadi. Disebutkan di awal ya untuk para pemirsa. Sekali lagi saya ingatkan untuk format jawabannya adalah pagar Kalbu Semamio _ nomor telepon kalian _ jawaban kalian. Ingat jawabannya hanya ada 1 kata gitu ya. Oke Ustadz. Ini siapa cepat jawab atau bagaimana nanti? Siapa yang cepat dan tepat Ustadz. Oh gitu, betul. Jadi untuk yang menyaksikan segera kirim jawaban dengan cara ketik di live chat gitu. Okay. Nanti yang tercepat dan tertepat gitu akan mendapatkan hadiah total 100.000 rupiah. Setiap nanti pemenang dapat 50. Oke Ustadz, satu lagi nih sebenarnya yang ini saya tanyakan. Masih mengganjal. Ini yang terakhir Ustadz, yang terakhir gitu ya. Tadi kan berbuat baik tanpa mengundang kesombongan. Nah, contoh nyatanya itu seperti apa Ustadz? Bentuk berbuat baik tapi tanpa mengundang kesombongan. Oke. Biar ini menjadi closing statement. Ya, sekalian closing statement dari Ustadz. Jadi tipsnya, mungkin itu tips ya, cara. Selama ini yang saya pahami dan saya pribadi selalu mencoba berusaha menerapkan itu agar berbuat baik apapun itu saya tidak terjebak dalam kesombongan, yaitu dengan cara saya ya, biar kalau ini memang bisa diterapkan ya silakan diterapkan ya. Beda-beda gitu ya. Mungkin beda-beda ya, tapi ketika saya pribadi ditanya tipsnya adalah berbuat baiklah, tapi bukan untuk mencari kebaikan, tapi nikmati kebaikan tersebut. Karena kalau untuk mencari kebaikan, otomatis nanti kita akan mengundang ujian, pengen dipuji. Contoh nih, nulis di WA, lo ada yang baca, lo ada yang like, atau yang apa. Akhirnya kita, oh iya, ternyata saya berbuat baik enak ya, di like. Coba sekali di dislike atau apa, sakit hati. Nah, biar kita tidak ada yang sedemikian, biar tidak mengundang kesombongan, sudah
berbuat baik apapun kita nikmati kebaikan tersebut. Sehingga yang bersifat vertikal tadi yang nggak tampak, kita tahu ya Allah, saya berbuat baik ini ya hanya untuk dirimu. Karena itu adalah arti ibadah sebenarnya. Mungkin kita ibadah tahu yang sholat atau apa. Ini demikian juga ibadah. Karena kita ingat Tuhan pernah menyatakan ya dalam kitab sucinya ya bahwasanya kita tercipta semua ini adalah tidak lain dan tidak bukan hanya dalam rangka beribadah kepadanya. Jadi tipsnya singkat, nikmati kebaikan dari apa yang kita kerjakan. Bukan untuk mencari kebaikan agar kita dipuji. Jadi kita nikmati kebaikan tersebut bukan dalam rangka orang itu akan memuji apa tidak. Oke, luar biasa sekali Ustadz. Jadi untuk para pemirsa, kita sudah berada di ujung acara. Jadi yang disampaikan oleh Ustadz Fikri tadi, berbuat baiklah dan nikmati perbuatan itu, gitu ya Ustadz. Dengan demikian maka berakhirlah Kalbu edisi kali ini Jumat 17 September 2021. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Eko Rahmat Barudin dan Ustadz Fikri Salah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.